Malam aku melepaskan cincin pertunanganku. Aula besar Hotel Mahameru Jakarta baru saja melewati pukul 6 sore. Pencahayaan telah diatur sedemikian rupa untuk menampilkan pemandangan yang paling indah. Cahaya dari lampu kristal yang menggantung di langit-langit memantul pada gelas-gelas di atas taplak meja putih, berpendar menjadi butiran-butiran emas. Aku mengenakan gaun berwarna krem sampanya, dengan tangan kiri kugandengkan pada lengan Bima, sambil mendengarkan suara pembawa acara. Saudari Citra Larasati. Apakah Anda bersumpah untuk bertunangan dengan Saudara Bima Kusumo, dan mulai saat ini akan melangkah maju dengan saling menghormati dan mendukung satu sama lain? Jika hanya mendengar kata-katanya, ini terdengar seperti upacara pernikahan. Namun, ini adalah acara pertemuan keluarga yang dirangkap dengan pesta pertunangan. Ibu Bima, Retno Kusumo, yang tidak menyukai formalitas pertunangan tradisional, berkata, "Sekalian saja kita adakan di tempat yang layak untuk menyapa semua tamu, dan pihak keluarga Kusumolah yang mengatur segalanya, mulai dari hotel, hidangan, hingga standar acaranya." Ibuku sejak awal sudah terlihat tegang, wajahnya kaku, sementara ayahku berkali-kali merapikan kerajasnya yang terasa asing. Aku bersiap untuk berkata, "Ya, saya bersumpah." Aku berpikir, setelah 3 tahun, akhirnya kami sampai pada titik ini. Saat aku mulai berpacaran dengan Bima, ibunya tidak terlalu menyambutku. Keluargaku adalah keluarga pegawai swasta biasa, dan aku bekerja sebagai staf perencanaan acara di sebuah pusat kebudayaan. Meskipun pekerjaanku mapan, aku tidak memiliki kemewahan yang disukai keluarga Kusumo, juga tidak punya embel-embel sebagai putri seorang politisi atau konglomerat. Ibu Retno selalu tersenyum lembut sambil melontarkan sindiran-sindiran kecil setajam jarum mengenai pakaianku, pekerjaanku, keluargaku, dan cara bicaraku. Meskipun begitu, aku berusaha keras. Aku berhenti memakai cat kuku yang mencolok, menata meja makan sesuai selera Bima, dan setiap kali mengunjungi rumah keluarganya, aku bahkan mencari tahu merek oleh-oleh apa yang sebaiknya kubawa. Ketika ada tawaran tugas keluar kota, aku menolaknya dengan alasan akan mengganggu persiapan pernikahan di masa depan. Selama 3 tahun, aku merasa telah sedikit demi sedikit mendekatkan diriku pada standar keluarga Kusumo. Malam ini seolah menjadi puncak dari semua usaha itu. Pembawa acara menunggu jawabanku. Pada saat itu, terjadi keributan kecil di bagian belakang kursi tamu. Seorang wanita berdiri. Gaun putih, rambut yang ditata lembut, mutiara kecil di telinganya. Di tangannya, segelas anggur merah. Ia berjalan tanpa ragu melewati celah antar meja, lurus ke arah kami. Aku mengenal wajah itu. Aku pernah melihatnya di foto. Satu lembar foto yang terselip di dalam album masa kuliah Bima, terlipat seolah disembunyikan. Dalam foto itu, Bima tersenyum dengan begitu lepas senyum yang belum pernah ia tunjukkan padaku. Wanita itu adalah Rania Cendrawasih. Cinta pertama Bima. Wanita yang mengisi hampir seluruh masa mudanya selama 7 tahun, sebelum akhirnya menghilang ke Melbourne. Ia berhenti tepat di depan panggung. Ia mengangkat gelasnya sedikit, suaranya pelan, namun terdengar sangat jelas di seluruh ruangan. "Bima, lama tidak bertemu. Boleh aku pinjam kamu sebentar?" Suara di aula seakan lenyap. Suara gelas diletakkan, batuk seseorang, bahkan roda troli yang membawa makanan, semuanya terasa berhenti. Rania Cendrawasih menatapku. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah ataupun tergesa-gesa. Hanya ujung bibirnya yang sedikit terangkat. Itu bukan provokasi yang terang-terangan, tapi senyum seseorang yang sedang menunggu reaksi. Aku mengeratkan jari-jariku di lengan Bima. Cat kuku gradasi yang baru kupoles tenggelam di kain jasnya. Bima tidak menatapku. Wajah sampingnya mengeras, garis rahangnya terlihat tegas. Jakunnya naik turun sekali. "Bima." Suaraku terdengar begitu memelas. Seharusnya itu suara untuk menahannya. Tapi entah kenapa terdengar seperti permohonan. "Tolak dia. Untuk malam ini saja, pilihlah aku." Ia akhirnya menatapku. Hanya sesaat. Sesaat yang begitu singkat hingga aku tak bisa membaca apa yang ada di sana, cinta, kebingungan, atau rasa jengkel. Ia melepaskan tanganku dengan lembut. Gerakan yang lembut, justru karena itulah terasa lebih kejam. "Tunggu sebentar, aku akan segera kembali." Ia berkata begitu lalu turun dari panggung. Saat mendengar kata-kata itu, aku mendengar sesuatu patah dengan sunyi di dalam diriku. Aku tidak bisa berteriak, juga tidak bisa menangis. Aku hanya menunduk menatap jari manis di tangan kiriku. Cincin pertunangan yang baru beberapa menit lalu ia pasangkan masih belum menyatu dengan suhu tubuhku. Seharusnya dingin,
tapi kilau berliannya terasa anehnya panas. Bima dan Rania berjalan melewati barisan tamu dan keluar melalui pintu samping. Pintu kayu jati itu tertutup. Semua orang di aula menatapku, yang tertinggal sendirian. Ibu memanggilku lirih, "Citra." "Ayah." Dengan wajah tanpa ekspresi, sedikit mencondongkan tubuh dari kursinya. Ibu Retno menggenggam erat kipasnya, hanya sudut bibirnya yang tersenyum. Aku melepaskan cincin itu. Bunyi logam kecil jatuh di atas nampan putih yang menjadi pengganti bantal cincin. Suaranya pelan, tapi bagiku, itu terdengar seperti jatuhnya 3 tahun kesabaranku. "Tolong hentikan dulu acara pertunangannya," kataku pada pembawa acara. Mikrofon seharusnya tidak menyala, tapi ruangan begitu sunyi, hingga suaraku terdengar sampai ke ujung. "Terima kasih atas kedatangan Anda semua hari ini. Silakan nikmati hidangannya. Kami akan menghubungi Anda kembali di kemudian hari." Seseorang menahan napas. Ibu berdiri dan mencengkeram lenganku. "Citra, apa yang kamu lakukan? Di depan orang sebanyak ini. Mas Bima bilang akan segera kembali, kan?" "Ini bukan soal dia kembali atau tidak." Aku melepaskan tangan ibu dengan lembut. "Masalahnya adalah, dia pikir aku akan tersenyum dan menunggunya di sini sampai dia kembali." Aku membiarkan cincin itu di atas nampan, mengangkat ujung gaunku dengan satu tangan, dan meninggalkan aula. Koridor hotel terasa panjang, motif karpet merah mengalir di bawah kakiku. Sepatu hak tinggiku tenggelam, dan ujung gaun menyapu pergelangan kakiku setiap kali melangkah. Saat aku tiba di lobi, angin malam menusuk bahuku. Gaunku tanpa lengan. Udara di luar terasa dingin tanpa ampun. Ponselku di dalam tas terus bergetar. Mungkin dari Line dan telepon Bima, Ibu Retno, Ibu, dan teman-temanku. Aku tidak melihatnya. Aku menyetop taksi dan menyebutkan alamat apartemen sahabatku, di Tasari. Di balik jendela mobil, pemandangan malam Jakarta mengalir. Lampu-lampu gedung pencakar langit, jendela-jendela perkantoran, pantulan lampu lalu lintas di jalanan yang basah. Aku memandang semua itu seolah dunia yang jauh, terpisah oleh selembar kaca. 3 tahun lalu, Bima berkata padaku, semua masa lalu sudah berakhir. Mulai sekarang, aku hanya ingin melihat Citra. Aku mempercayainya. Karena ingin percaya, aku berpura-pura tidak melihat banyak hal. Bahwa setiap tanggal 15 April, ia selalu menyendiri. Bahwa beberapa kali muncul nomor tanpa nama di ponselnya. Juga perasaan aneh, saat ibunya berkata, "Kamu adalah orang yang bisa menenangkan Bima." Hanya dengan Rania Cendrawasih, yang mendekat sambil membawa segelas anggur, ia berdiri. Aku menunggu orang yang berkata akan segera kembali, tapi selama menunggu itu, sesuatu di dalam diriku sudah tidak bisa kembali lagi. Di depan pintu kamar Dita, aku menekan bel. Ia membuka pintu dengan wajah seperti mau menangis. Melihatku dalam balutan gaun pesta, ia menarikku masuk tanpa bertanya apa-apa. Saat suara pintu apartemen tertutup, barulah aku bisa sedikit bernapas. "Citra, kamu mau bagaimana sekarang?" Suara Dita bergetar. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku. Layarnya penuh dengan notifikasi. Pesan terakhir dari Bima singkat. "Kamu di mana?" Aku menatap layar itu dan berkata dengan tenang, aku akan lihat dulu apa yang mau dia katakan. Menangis bisa nanti. Bab 2 bukan wanita yang akan kembali hanya untuk berhadapan. Dita menyerahkan ponselku seolah-olah memegangnya dengan kedua tangan. Ujung jarinya lebih gemetar daripadaku. Aku duduk di sofa, mengumpulkan ujung gaunku di atas pangkuan. Kain berwarna sampahnya yang terlihat indah di bawah lampu hotel, kini tampak sedikit kusam di bawah lampu neon kamar Dita. Persis seperti perasaanku, notifikasi hampir mencapai 50. Dari Bima, ada 11. Awalnya, "Kamu di mana?" Kemudian, angkat teleponnya, lalu aku akan jelaskan. Tak lama kemudian berubah menjadi, "Ibu khawatir, ibuku menangis, dan tidak mungkin aku membereskan acara ini sendirian." Aku tertawa pada pesan terakhir. "Kenapa kamu tertawa?" tanya Dita dengan wajah cemas. Sepertinya dia tidak mencariku, tapi ingin aku membantunya membereskan kekacauan di sana. Dita mengintip layarku dan mengatupkan bibirnya. Sebagai sahabat, aku tahu dia sedang mencari kata-kata untuk menghibur. Tapi dia juga tahu, apapun yang dikatakannya hanya akan menyakitiku. Akhirnya, dia pergi ke dapur, membuatkan secangkir teh melati hangat, dan kembali. Pesan dari Ibu Retno lebih langsung. "Apa yang kamu pikirkan? Pergi begitu saja dari acara itu sangat tidak sopan. Bima juga punya kedudukan. Dan yang terakhir, besok datanglah untuk meminta maaf dengan benar." Dari ibuku, ada beberapa pesan suara.
Pesan teks terakhir berbunyi, tekanan darah ayah naik dan dibawa ke rumah sakit. Ini semua salahmu. Om benar-benar sakit? Aku tidak tahu. Aku memeluk cangkir dengan kedua tangan. Tapi setiap kali aku tidak menuruti kemauannya, ibu selalu menggunakan kondisi ayah. Sejak kecil sudah begitu. Saat aku ingin berhenti dari les, ibu bilang ayah akan kecewa. Saat aku ingin kuliah di luar kota, ibu bilang ayah akan kesepian. Saat aku sedikit ragu untuk menikah dengan Bima, ibu berkata, demi ketenangan ayah, cepat putuskan. Bagi ibu, kondisi dan perasaan ayah adalah tali terkuat untuk mengendalikanku. Meski begitu, jika ayah benar-benar di rumah sakit, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah sakit bersama ibu keesokan paginya. Dita bilang dia tidak mau membiarkanku pergi sendiri, tapi aku menggeleng. Ini masalah keluargaku. Malam itu, aku tidur di kamar tamu Dita. Ranjang yang asing terasa keras, bantalnya tinggi. Saat aku memejamkan mata, sentuhan tangan Bima yang melepaskan tanganku di panggung terus terulang. Justru karena dilepaskan dengan lembut, aku jadi tahu betapa kasarnya aku diperlakukan. Keesokan paginya, ibu benar-benar datang menjemput. Ia mengenakan jaket ungu muda dengan rapi, rambutnya diikat satu, dan terlihat tenang, tapi kata pertama yang keluar saat melihatku adalah, ayo pulang. Ayah benar-benar dirawat? Tentu saja. Gara-gara kamu melakukan hal seperti itu. Di dalam taksi, ibu terus diam. Keheningan terkadang lebih berat daripada omelan. Saat tiba di lantai 6 rumah sakit, ayah sedang diinfus. Rupanya ada dugaan angina ringan dan harus diobservasi semalam. Mendengar nyawanya tidak terancam, kakiku terasa lemas. Citra, ayah menggenggam tanganku. Punggung tangannya yang tertancap jarum infus terasa sedikit dingin, tapi ujung jarinya hangat. Tidak perlu takut. Satu kalimat itu membuatku akhirnya menangis. Air mata yang tidak bisa keluar di aula, di taksi, atau di kamar Dita, kini menetes deras di atas tangan ayah. Ibu berdiri di dekat jendela, membelakangiku. Bahunya sedikit bergetar. Tak lama setelah itu, pintu kamar terbuka. Ibu Retno masuk. Di sebelahnya, ada Bima. Ia masih mengenakan setelan jas yang sama seperti kemarin. Dasinya longgar, dan di bawah matanya ada bayangan gelap. Wajah orang yang tidak tidur semalaman. Saat melihatku, ia hendak mengatakan sesuatu, tapi Ibu Retno lebih dulu angkat bicara. Citra, bisakah kita bicara sebentar? Aku keluar ke koridor. Koridor rumah sakit berwarna putih, berbau disinfektan. Di luar jendela, langit mendung, membuat suasana temaram meski masih siang. Ibu Retno berhenti di depanku, hanya sudut bibirnya yang tersenyum. Soal semalam, aku sudah memarahi Bima. Aku tahu dia salah. Tapi, tidakkah kamu juga berpikir kalau kamu sedikit kurang pertimbangan? Mengundang orang sebanyak itu lalu tiba-tiba pergi begitu saja, dia meninggalkan saya. Kalau seseorang mendengar kabar orang lain mungkin akan meninggal, wajar jika panik. Rania adalah orang yang penting bagi Bima. Kalau kamu mau merusak pertunangan hanya karena masalah sepele seperti ini, bagaimana nanti setelah menikah? Masalah sepele. Aku mengulang kata-kata itu perlahan di dalam hatiku. Di acara pertunanganku, tunanganku pergi mengikuti cinta pertamanya. Saat kembali, hal pertama yang ia minta adalah agar aku menjaga suasana. Gengsi dan air mata cinta pertamanya lebih diutamakan daripada harga diriku. Bagi Ibu Retno, itu hanyalah masalah sepele. Ibu Retno, aku menatapnya. Mas Bima memberikan segalanya padaku. Cincin, rumah, pembicaraan tentang masa depan. Tapi satu hal yang tidak dia berikan. Rasa hormat. Senyum Ibu Retno lenyap. Kamu sadar tidak? Setelah menolak pertunangan dengan keluarga Kusumo, kamu pikir bisa menemukan pasangan seperti apa lagi? Kata-kata itu sangat mirip dengan kata-kata ibuku. Usia 27 tahun, pegawai pusat kebudayaan, keluarga biasa. Semua orang seolah ingin memberitahuku bahwa bertunangan dengan putra keluarga Kusumo adalah sebuah keberuntungan. Jadi, aku harus menutup mata pada sedikit penghinaan. Pada saat itu, aku akhirnya mengerti. Selama 3 tahun, aku bukan berusaha agar dicintai oleh Bima. Aku hanya melipat diriku menjadi kecil, agar mendapat stempel lulus dari orang-orang di sekitarnya. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka pesan yang dikirim Bima semalam. Cincinnya kusimpan. Kapanpun Citra mau memakainya, aku yang akan memasangkannya. Aku mengambil tangkapan layar dari pesan itu dan mengirimkannya kembali padanya. Kemudian, aku mengetik satu kalimat. Simpan saja cincinnya. Aku tidak akan memakainya lagi.
Setelah mengirimnya, aku kembali menghadap Ibu Retno. Saya akan menemukan pasangan saya sendiri. Anda tidak perlu repot-repot menyiapkannya. Wajah Ibu Retno berubah. Antara marah dan kaget, ia kehilangan kata-kata sejenak. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik untuk kembali ke kamar ayah. Di situ, mataku bertemu dengan Bima. Ia berdiri di ujung koridor. Mungkin ia sudah melihat pesan yang kukirim. Wajahnya pucat sambil menggenggam ponsel. Citra. Suaranya sangat parau. Aku berhenti. Aku ingin menjelaskan soal Rania. Jelaskan, kataku singkat. Ia menunduk, seolah mencari kata-kata. Rania bilang dia benar-benar sakit, katanya. Dia didiagnosis kanker lambung stadium akhir di rumah sakit Melbourne, dengan prognosis 3 hingga 6 bulan. Dia pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan urusan masa lalunya. Dia memilih hari pertunanganku sebagai ucapan selamat terakhir versinya. Kamu percaya itu? Aku melihat foto surat keterangan dokter dari rumah sakit. Hanya foto. Dia terdiam. Dan, lanjutku, penghinaan yang kurasakan kemarin tidak akan hilang hanya karena dia sakit atau tidak. Kalaupun dia benar-benar sakit, kamu tetap meninggalkanku. Fakta itu tidak berubah. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak bisa. Saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Mbak Citra Larasati. Ini Rania Cendrawasih. Maafkan saya soal kemarin. Kalau diizinkan, bisakah kita bicara sebentar? Aku menatap layar itu. Dia tahu nomorku. Pasti Bima yang memberikannya. Nomor tunangan yang sudah 3 tahun bersamanya, dia berikan kepada cinta pertamanya tanpa seizinku. Aku menatap fakta itu sambil berkata dalam hati, bukan pada Bima, tapi pada diriku sendiri. Sudah cukup. Bab 32 Wajah wanita bergaun putih Rania, memilih sebuah kafe kecil di sepanjang kanal di kawasan Pantai Indah Kapuk. Bukan tempat di mana aku dan Bima pertama kali makan berdua, tapi suasananya mirip. Dari kursi dekat jendela, permukaan air terlihat, dan di bawah langit mendung, kincir Ria tampak tenggelam dalam warna kusam. Aku hampir tidak memakai riasan. Atasan rajut abu-abu tipis, jeans, dan sepatu kets. Pakaian yang sangat kontras dengan yang kukenakan di hari pertunangan. Aku sudah melihat seberapa terhitungnya dia dalam berpakaian, jadi hari ini aku memutuskan untuk datang apa adanya. Rania sudah duduk di sana. Bukan gaun putih seperti kemarin, melainkan kardigan berwarna kacang, dan rambutnya tergerai. Wajahnya terlihat pucat. Bibirnya tipis, dan ada bayangan biru di bawah matanya. Riasannya juga tipis, membuatnya tampak seperti wanita yang sedang sakit. Tampak, hanya itu. Terima kasih sudah datang. Ia berdiri, dan membungkuk dalam-dalam. Saya ingin meminta maaf langsung pada Mbak Citra. Kalau hanya untuk minta maaf, lewat lain saja sudah cukup. Saat aku duduk, ia sedikit menunduk. Wajahnya tampak terluka. Aku berpikir, dia memang sangat pandai membuat wajah seperti itu. Saya dengar dari Bima. Anda sakit. Iya. Anda didiagnosis di rumah sakit mana? Ia berhenti berkedip sejenak. Lalu, tersenyum lembut. Melbourne Royal Hospital. Di sana pemeriksaan dan perawatannya cepat, tapi untuk kasus saya sepertinya sudah terlambat. Surat keterangan dokternya, sudah saya kirimkan fotonya pada Bima. Aslinya. Ia menelusuri tepi cangkirnya. Ada di dalam koper. Saya belum sempat membereskannya. Mbak Citra, apa Mbak sebegitu curiganya pada saya? Suaranya bergetar menahan tangis. Aku menyesap kopi pahitku. Aku tidak suka kopi hitam. Dulu, Bima sering menertawakanku sambil menambahkan gula. Tapi hari ini, aku tidak menambahkan gula. Manusia bisa berubah. Saat memutuskan untuk berubah, lidah akan terbiasa dengan rasa pahit terlebih dahulu. Bukan curiga, saya hanya ingin mengerti. Saya benar-benar tidak ingin merusak hubungan kalian. Rania meneteskan air mata di situ. Ia menutupi matanya dengan jari-jari putihnya, bahunya bergetar kecil. Beberapa pelanggan lain melirik ke arah kami. Aku mengabaikan pandangan mereka. Berada di samping orang yang menangis akan membuat pihak yang tidak menangis terlihat jahat. Dia tahu itu. Kemarin saat saya datang ke sana, saya baru sadar kalau itu acara pertunangan. Bima hanya bilang ada acara makan malam penting. Saya sudah mau pulang, tapi sudah terlihat oleh beberapa orang. Jadi, saya pikir setidaknya saya harus mengucapkan sepatah kata. Hanya untuk sepatah kata, Anda datang memakai gaun putih dan membawa anggur merah ke atas panggung? Wajah menangis Rania berhenti sejenak. Itu kebetulan. Oh, begitu, Mbak Citra.
katanya sambil menyatukan kedua tangan di depan dada. Hidup saya tidak akan lama lagi. Karena itulah, saya ingin Bima bahagia. Jika Mbak mau memaafkannya, saya bisa kembali dengan tenang. Ke Melbourne? Iya. Orang yang sakit dengan sisa hidup beberapa bulan akan kembali ke luar negeri sendirian? Dia tidak menjawab. Bentuk keheningannya perlahan berubah. Di balik kelemah lembutan tadi, muncul sebuah kontur yang lain. Seolah logam yang disembunyikan di balik kain tipis mulai terlihat saat terkena cahaya. Mbak Citra merasa saya mengganggu, kan? Suaranya sedikit merendah. Bukan mengganggu, tapi sudah tidak ada hubungannya lagi. Kalau Mbak benar-benar berpikir tidak ada hubungannya, Mbak tidak akan datang ke sini. Ia tersenyum. Senyum yang persis seperti yang kulihat di aula kemarin. Dengan sisa jejak air mata, senyum itu tampak aneh dan tidak wajar. Bima itu orang yang baik. Sejak dulu, dia tidak bisa diam melihat orang lain menderita. Bukankah Mbak Citra juga pernah diselamatkan oleh kebaikannya itu? Pernah. Kalau begitu, Mbak pasti mengerti alasan kenapa dia tidak bisa menolakku. Tapi siapa yang akan melihat orang yang terluka karena kebaikannya itu? Dia terdiam. Aku berdiri dari kursi. Mbak Rania, jika Anda benar-benar peduli pada Bima, tolong jangan menghubunginya lagi. Dia akan datang jika Anda memanggilnya. Itu bukan kekuatan Anda, tapi kelemahannya. Menurut saya, memanfaatkan kelemahan itu bukanlah cinta. Aku meletakkan uang untuk kopiku di atas meja. Aku tidak berniat membayar minumannya. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, sebuah suara terdengar dari belakang. Mbak Citra, Anda pikir saya berpura-pura sakit, kan? Aku berbalik. Suaranya tidak lagi mengandung air mata. Saya pikir, Anda tidak sepolos yang Anda kira. Ia tersenyum tenang. Benar. Hanya itu yang ia katakan, lalu kembali menyesap cangkirnya. Aku keluar dari kafe. Di luar hujan. Hujan gerimis menempel di rambut dan sweaterku, membawa hawa dingin musim gugur. Dalam perjalanan menuju stasiun MRT, ponselku bergetar. Pesan dari Dita. Gimana? Aku membalas dengan jari-jari basah. Dia nangis. Tapi akhirnya ketawa. Aku nggak tahu dia sakit atau enggak, tapi dia jelas nggak polos. Aku naik MRT dan duduk di kursi paling ujung. Pakaian basah menempel di kulit. Di kaca jendela yang gelap, pantulan diriku terlihat lelah, tapi mataku anehnya terjaga. Saat itu, nomor tak dikenal menelepon. Dengan Mbak Citra Larasati, suara wanita yang tenang. Siapa ya? Saya Maya. Kakak dari Rania Cendrawasih. Tolong. Jangan percaya apa yang dia katakan. Rania tidak sakit. Dia menyiapkan surat keterangan dokter palsu untuk merebut kembali tunangan Anda. Aku mencengkeram ujung kursi. Suara deru MRT sejenak terasa menjauh. Wanita itu melanjutkan. Rania bukan anak tunggal, dia punya kakak tiri. Hal yang tidak pernah ia sebutkan. Rania mengalami kesulitan hidup di Melbourne dan kembali ke Indonesia, lalu langsung mengetahui pertunangan Bima. Cerita tentang penyakitnya adalah karangan, dan surat keterangan dokter dibuat dengan membayar staf di sebuah klinik swasta yang dikenalkan padanya. Ia sengaja mengincar hari pertunangan karena tahu, Bima tidak akan bisa menolaknya di depan umum. Ceritanya terlalu rapi, hingga aku tidak bisa langsung percaya. Kenapa Anda memberitahukan ini padaku? Karena saya ingin menghentikan adik saya. Dia tidak tahan kehilangan sesuatu yang sudah ia anggap miliknya. Kali ini juga sama. Tapi merusak pertunangan orang lain itu keterlaluan. Apakah ada bukti? Ada. Tapi saya tidak bisa memberikannya sekarang. Rania sedang waspada. Besok saya akan beritahu kapan dia keluar rumah. Anda bisa memeriksa dokumen yang tertinggal di kamarnya. Setelah menutup telepon, aku terdiam sejenak. Aku memang sudah curiga Rania mungkin berbohong. Tapi saat seseorang yang mengaku punya bukti tiba-tiba muncul, duniaku justru terguncang. Seolah jalan yang ditawarkan di depanku, aku tidak tahu apakah itu nyata atau sebuah jebakan. Saat kembali ke apartemen Dita, ia berteriak melihatku basah kuyup. Cepat mandi, nanti masuk angin. Sambil diguyur air hangat shower, aku terus berpikir. Air mata Rania. Telepon dari wanita bernama Maya, keheningan Bima, kata-kata Ibu Retno, napas sesak ibuku. Semuanya seperti benang kusut, aku tidak tahu mana yang harus ditarik agar terurai. Tapi satu hal yang pasti, bahkan jika penyakit Rania adalah kebohongan, penghinaan yang kuterima di aula itu bukanlah kebohongan. Bima yang melepaskan tanganku, dan ia yang memilih Rania lalu pergi ke balik pintu,
semuanya nyata. Aku tidak lagi ingin membongkar kebohongannya untuk merebut Bima kembali. Aku hanya ingin diriku sendiri bisa benar-benar menerima semua ini dan melangkah pergi dari tempat ini. Bab 4 Pria yang ingin mempercayai penyakit palsu. Keesokan paginya, aku menuju alamat yang diberikan oleh wanita yang mengaku sebagai Maya. Sebuah apartemen yang agak tua di tepi sungai. Di samping kunci otomatis, ada pintu kecil yang terbuka untuk petugas pengiriman. Aku tidak masuk, melainkan mengamati pintu masuk dari kursi di minimarket seberang. Sekitar 1 jam kemudian, seorang wanita dengan aura yang sama dengan suara di telepon kemarin keluar. Usia pertengahan 30-an, mantel krem, dan sorot mata lelah. Ia sedikit terkejut saat menemukanku, tapi segera mendekat. Mbak Citra, ya? Mbak Maya? Ia mengangguk, tapi tidak memberikan kartu nama atau menunjukkan identitas. Rania sekarang pindah ke tempat temannya. Setelah bertemu dengan Anda, dia waspada dan mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak yang bisa saya tunjukkan. Tapi hanya ini. Ia menyodorkan sebuah amplop. Di dalamnya ada salinan surat keterangan dokter berbahasa Inggris dan semacam kwitansi dari klinik swasta yang sama. Di kwitansi itu tertulis, biaya pembuatan dokumen dengan jumlah hampir 25 juta rupiah, terlalu mahal untuk standar Indonesia. Tapi jika untuk memalsukan dokumen dari rumah sakit luar negeri, jumlah itu tidak mustahil. Anda benar-benar kakaknya? Secara catatan sipil, bukan. Saya anak yang dilahirkan ayah saya di luar nikah. Ibu Rania tidak mengakui saya. Jadi, di mata publik, Rania dibesarkan sebagai anak tunggal. Penjelasannya terlalu sempurna. Karena terlalu sempurna, bisa terlihat seperti kebohongan, sekaligus kebenaran. Kenapa Anda sampai sejauh ini ingin menghentikannya? Maya tersenyum sedikit. Karena dia adik saya. Mengatakan itu terdengar indah, tapi sebenarnya tidak. Saya sudah berkali-kali membereskan ulahnya. Sejak dulu, dia akan menjadikan hidup orang lain sebagai panggung untuk mendapatkan apa yang ia mau. Hanya kali ini, saya tidak tahan melihatnya. Aku menerima amplop itu. Rasanya semua jawaban ada di sana, sekaligus terasa seperti jebakan yang lebih dalam. Sore harinya, Bima menghubungiku. Bisa kita bertemu hari ini? Aku ingin bicara baik-baik. Setelah sedikit ragu, aku setuju untuk bertemu di depan apartemen Dita. Terus berlari itu mudah. Tapi untuk mengakhirinya, aku harus menghadapinya. Bima datang dengan mobil hitam. Saat turun dari mobil, tercium bau rokok di jarinya. Selama 3 tahun, aku belum pernah melihatnya merokok. Hanya dalam beberapa hari, penampilannya sedikit berantakan. Di dalam mobil saja. Baik, katanya sambil mengangguk. Di dalam mobil dengan mesin mati, suasana terasa sangat sunyi. Sisa hawa hangat dari AC dan aroma parfum mobil. Ruang yang dulu terasa aman, kini terasa sesak. Soal penyakit Rania, aku memulai. Kamu benar-benar sudah memeriksanya? Aku mendapat foto darinya. Hanya itu? Citra. Dia bukan orang yang suka berbohong seperti itu sejak dulu. Sejak dulu. Aku tanpa sadar tertawa. Kamu pikir dia yang 7 tahun lalu masih sama dengan yang sekarang? Bima terdiam. Aku mengeluarkan salinan surat keterangan dokter dari amplop dan menunjukkannya padanya. Aku dapat ini dari orang bernama Maya. Dia bilang dia kakak tiri Rania. Surat keterangan ini palsu, dan ada juga bukti pembayaran biaya pembuatannya. Saat Bima menerima kertas itu, keningnya berkerut. Maya. Rania tidak punya kakak. Dia anak tunggal. Udara di dalam mobil membeku. Dia bilang kakak tiri yang tidak tercatat di akta, kataku. Selama 7 tahun pacaran, aku tidak pernah dengar cerita seperti itu. Suaranya bergetar. Sesuatu yang dingin menjalari punggungku. Siapa wanita bernama Maya ini? Apakah orang yang disewa Rania? Atau benar-benar keluarga yang tersembunyi? Manapun itu, yang pasti ada sesuatu yang diatur di sekitar Rania. Citra. Bima menoleh padaku. Sekarang kita ke tempatnya. Aku mau kamu ikut. Untuk apa membawaku? Aku akan bertanya di depan orangnya langsung. Kalau dia berbohong, aku yang akan memastikannya. Cara bicaranya membuat hatiku sedikit sakit. Ia bergerak bukan karena mempercayaiku. Ia pergi untuk memastikan karena masih ingin mempercayai Rania. Meskipun begitu, aku mengangguk. Untuk mengakhirinya, aku juga harus ada di sana. Kamar Rania berada di sebuah apartemen tua di kawasan Jakarta Selatan. Satu kamar kecil dengan tirai putih, meja bundar, kotak obat, dan air minum yang belum habis. Ia keluar dengan pakaian rumah. Saat melihat Bima, matanya berbinar,
tapi kemudian warnanya memudar saat menyadari ada aku di belakangnya. Kenapa kamu membawanya? Rania, jawab jujur. Apa kamu benar-benar sakit? Rania membelalakan matanya. Terlihat kaget, juga terluka. Bahkan ekspresi itu pun terlihat dibuat-buat bagiku. Bima, kamu juga meragukanku. Tunjukkan surat keterangan dokter yang asli. Tidak ada sekarang. Di mana? Di koper dari sana. Aku mendapat telepon dari orang bernama Maya. Saat nama itu disebut, wajah Rania menegang selama sepersekian detik. Bima juga melihatnya. Siapa orang itu? Rania sedikit menunduk, lalu tertawa pelan. Dari cara tawanya, semuanya menjadi jelas. Senyum yang ia tunjukkan di akhir pertemuan di kafe kemarin, senyum yang ia tunjukkan di acara pertunangan. Gigi taring yang selama ini ditutupi kulit lembut akhirnya muncul. Orang yang kusewa, katanya enteng. Bima menahan napas, aku mengepalkan ujung jariku. Tidak ada kakak bernama Maya. Aku hanya membuat cerita seadanya. Aku pikir kalian pasti akan menyelidikinya. Jadi aku campurkan sedikit kontradiksi. Adanya kontradiksi justru membuat cerita terdengar lebih nyata, kan? Penyakitmu. Suara Bima parau. Bohong. Rania duduk di sofa. Kelemahan yang tadi ditunjukkannya lenyap. Ia menyilangkan kaki, menyandarkan lengan di sandaran sofa, sikapnya bahkan terlihat provokatif. Karena kalau aku kembali biasa saja dan bilang masih suka padamu, kamu tidak akan bergerak, kan, Bima? Kamu itu baik, jadi kalau dibilang ada orang yang mungkin akan mati, kamu tidak bisa diam saja. Aku tahu itu. Hanya itu. Rania. Bima marah. Tapi kamu datang, baik di acara pertunangan, malam saat aku membawa obat, maupun saat aku hanya mengirim pesan untuk janji di taman. Kamu datang bukan karena aku berbohong. Kamu datang karena masih ada kursi untukku di dalam hatimu. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Ia pikir ia bisa menyangkal kata-katanya, tapi ia diam. Keheningan itu adalah jawaban terakhir untukku. Rania berdiri di depan Bima. Hei, Bima, pilih sekarang di sini. Kalau kamu mau kembali padaku, aku akan minta maaf padanya. Aku akan bilang aku yang salah dan mengakhiri semuanya. Kalau kamu memilih dia, aku akan kembali ke Melbourne. Tidak akan pernah kembali lagi. Bima menatapnya. Aku melihat wajah itu dari samping. Marah, kecewa, bingung, dan penyesalan. Berbagai emosi melintasi wajahnya. Akhirnya, ia menoleh ke arahku. Citra. Ia mencoba meraih tanganku. Aku menatap tangannya. Pada hari pertunangan, ia melepaskan tanganku dan pergi mengikuti Rania. Sekarang, setelah tahu ditipu oleh Rania, ia mencoba meraih tanganku. Urutannya salah. Aku menarik tanganku. Aku keluar dari kamar itu dan berdiri di jalanan malam. Lampu jalan memanjangkan bayangan kami berdua. Bima berdiri di tepi jalan, napasnya terengah-engah. Citra. Maaf. Lagi-lagi kata itu. Bima, aku menatapnya. Kamu memilihku bukan karena dia berbohong. Kalau dia benar-benar sakit, kamu akan bimbang sampai akhir. Begitu, kan? Matanya memerah. Warna di ambang batas sebelum air mata tumpah. Bukan. Bukan begitu. Kamu baik padaku, tapi kebaikanmu bukan hanya untukku. Kehangatan yang bisa ditujukan pada siapa saja, selama 3 tahun aku salah mengiranya sebagai cinta. Yang kamu tujukan pada Rania lebih panas dan berat. Aku sudah melihatnya. Ia menangis. Seorang pria dewasa, tanpa memedulikan sekitar, napasnya bergetar kecil. Melihatnya pun, aku tidak lagi ingin kembali. Kita putus. Ia mengatakan sesuatu. Entah memanggil namaku, atau mencoba menahanku, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Aku mulai berjalan. 10 langkah, 20 langkah. Aku tidak menoleh ke belakang. Saat menyetop taksi dan masuk, barulah 2 tetes air mata jatuh. Hanya itu. Cinta yang cukup untuk ditangisi masih tersisa. Tapi kepercayaan yang cukup untuk kembali sudah tidak ada lagi. Bab 5 pergi dengan bawaan yang ringan saat aku kembali ke kamar Dita, ia tidak bertanya apa-apa. Hanya melihatku di depan pintu, menerima mantel basahku, dan memberiku air hangat. Setelah aku duduk di sofa, barulah ia bertanya, sudah selesai? Sudah. Benar-benar? Iya. Hah. Dita menghela napas panjang, lalu duduk di sebelahku. Jarak bahu kami bersentuhan. Ia diam untuk beberapa saat. Keheningan itu sangat berarti. Setiap kali seseorang bertanya, tidak apa-apa? Aku harus menjelaskan bahwa aku tidak baik-baik saja?
Dita tidak melakukan itu. Keesokan paginya, aku terkejut karena bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saat bangun, aku sudah mulai terbiasa dengan langit-langit yang berbeda dan ranjang yang berada di kamar tamu Dita. Tidak ada pesan dari Bima di ponselku. Juga tidak ada dari Rania atau Ibu Retno. Dunia menjadi sunyi lebih cepat dari yang kukira. Saat aku menghubungi pusat kebudayaan, Santi dari tim perencanaan yang sama langsung membalas. Aku dengar gosipnya. Jangan dipaksakan, ya. Nanti kalau sudah masuk, kita makan siang bareng. Aku menatap layar itu dan hampir menangis. Aku pikir hubungan di kantor itu tipis. Tapi ada orang yang jauh lebih mudah memperlakukanku sebagai individu daripada keluarga atau tunanganku. Sore harinya, Dita pulang lebih awal. Di tangannya ada puding dari minimarket dan semur daging hangat. Sambil menatanya di meja, ia berkata, "Barang-barangmu yang di rumah Bima gimana? Mau diambil? Aku temani, kamu tidak apa-apa? Bisa sendiri, beneran? Beneran? Aku tidak secara resmi tinggal bersama di apartemen Bima. Tapi aku sering menginap di akhir pekan atau setelah pulang kerja. Pakaian ganti, produk perawatan kulit, buku, cangkir, sikat gigi. Jejak-jejak kecil kehidupanku tertinggal di sana. Jika aku membiarkannya, rasanya sebagian dari hatiku akan selalu tersangkut di sana." Keesokan paginya, aku mengirim Line pada Bima. "Aku mau ambil barang-barangku, jam 10 hari ini ada di rumah?" Tanda sudah dibaca langsung muncul. "Ada. Datang saja." Hanya itu balasannya. Saat berdiri di lobi apartemennya, suara kunci otomatis yang dulu terasa menenangkan kini terdengar sangat jauh. Kode sandi pintu kamarnya belum berubah. Saat aku membuka pintu, Bima berdiri di ruang tamu. Pakaian rumah, rambut acak-acakan, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Di atas meja, ada 2 cangkir kopi yang sudah kosong. Salah satunya ada bekas lipstik tipis. Bukan warnaku. Pasti Rania yang datang. Aku berpura-pura tidak melihat. Tidak perlu kulihat. Aku bukan lagi dalam posisi untuk bertanya. Di sudut kiri lemari kamar tidur, ada beberapa helai pakaianku. Sabun cuci muka, lotion, 2 buah buku. Lebih sedikit dari yang kukira. Selama 3 tahun hubungan kami, barang-barangku yang tertinggal di kamar ini muat dalam satu tas jinjing kecil. Bima berdiri di ambang pintu kamar tidur. Di tangannya ada sebuah kotak beludru kecil. "Ini. Itu cincin pertunangan. Milikmu. Tidak perlu. Harganya mahal. Sebaiknya kamu bawa. Yang kuinginkan bukan harganya." Ia menggenggam kotak itu erat-erat. Sendi jarinya memutih. "Citra, apa kamu membenciku?" Aku berpikir sejenak. Tidak benci. Di matanya, sebersit harapan muncul. Jadi aku melanjutkan, "Hanya saja. Aku sudah tidak peduli lagi." Harapan itu terlihat padam dengan sunyi. "Bima, menurutku kamu bukan orang jahat. Kamu baik dan bertanggung jawab. Tapi kebaikanmu itu sering mengesampingkan orang terdekatmu. Kamu akan lari duluan ke orang yang menangis di kejauhan, orang yang terluka dalam ingatan masa lalu. Di belakangmu, orang yang saat ini ada di sisimu ditinggalkan. Aku akan berubah. Kalaupun kamu berubah, tidak perlu kembali padaku. Citra, kalau kamu mau berubah, berubahlah untuk dirimu sendiri. Kalau kamu bilang berubah untuk mendapatkanku kembali, aku tidak bisa mempercayainya." Bima terdiam. Aku menyampirkan tas di bahu dan berjalan ke arah pintu keluar. Ia mengikutiku, tapi berhenti saat aku memakai sepatu. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, ia berkata lagi, "Maaf. Sebaiknya jangan gunakan kata itu lagi. Kalau terlalu sering didengar, nilainya akan hilang." Aku menutup pintu. Di dalam lift, aku merasakan berat tas. Hanya pakaian, buku, dan lotion. Seharusnya tidak sampai 5 kilogram. Tapi rasanya beberapa hari ini aku memikul beban yang jauh lebih berat. Saat keluar dari gedung apartemen, cahaya siang terasa menyilaukan. Udara musim gugur sedikit kering, dan saat aku menarik napas, bagian dalam dadaku terasa sakit. Saat kembali ke kamar Dita, ia sudah memesan pizza. Entah kenapa, pizza rasa rendang. Aku suka rasa itu sejak dulu, tapi Bima bilang baunya terlalu kuat, jadi aku tidak pernah memesannya. "Ini," kata Dita. "Perayaan kelulusan." Lulus dari apa? Dari menjadi wanita yang selalu mengesampingkan diri sendiri. Aku tertawa. Saat tertawa, sedikit air mata keluar. Dita pura-pura tidak melihat dan meletakkan sepotong pizza di piringku. Sore itu, aku memasukkan pakaianku ke mesin cuci dan mencucinya 2 kali.
Rasanya bau kamar Bima masih menempel. Saat aku menjemur pakaian yang sudah bersih di balkon, angin musim gugur menggoyangkan ujungnya. Tetesan air jatuh di ubin, memantulkan cahaya dan berkilau kecil. Ponselku sunyi. Notifikasi lain dari Bima sudah kumatikan. Aku tidak menghapusnya. Tidak dihapus? Tanya Dita. Dihapus atau tidak, sudah sama saja. Dia sudah keluar dari panggung hidupku. Keras juga kamu, ya. Bukan jadi keras, hanya lelah. Malamnya, aku memasak di rumah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku memotong sayuran sisa di kulkas, mencampurnya dengan telur, dan membuat sup ayam. Saat Dita pulang, matanya membulat. Baru pertama kali lihat wanita masak sup ayam sehari setelah putus. Sambil menangis pun, manusia tetap lapar, tahu. Iya, sih. Tapi, lagi pula, setelah menangis sepuasnya, yang bisa dilakukan hanya mencuci, makan, dan tidur. Dita meminum sup ayamku dan berkata, agak hambar. Aku tertawa dan menambahkan sedikit kecap asin. Obrolan sepele seperti itu ternyata sangat menyelamatkanku. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, aku menatap stiker fosfor tua milik Dita yang tertempel di langit-langit. Bentuk bintang kecil berpendar samar dalam kegelapan. Aku teringat hari pertama bertemu Bima. Di kafe pusat kebudayaan, orang di meja sebelah menumpahkan kopi, dan ia mengulurkan tangannya di depanku. Kopi mengenai lengan kemeja putihnya, dan ia tersenyum canggung. Tidak apa-apa, tanyanya. Suaranya lembut, dan aku mengira kelembutan itu ditujukan hanya untukku. Tapi ternyata tidak. Ia baik pada semua orang. Ia adalah orang yang bisa mengulurkan tangan pada orang yang kesusahan. Aku hanya salah mengira kebaikannya itu sebagai cinta yang eksklusif untukku. Kebaikan yang ia tunjukkan pada Rania lebih pekat dan dalam daripada yang ia tunjukkan padaku. Aku hanya kebetulan melihatnya. Rasa cemburu sudah memudar. Yang tersisa hanyalah perasaan kasihan pada diriku sendiri selama 3 tahun ini. Aku memejamkan mata. Besok, aku harus kembali bekerja. Proposal, lokakarya musim dingin untuk warga, anggaran lokakarya anak-anak, semua menungguku. Meskipun pertunangan batal, pagi tetap datang. Kereta tetap berjalan. Hari pengangkutan sampah tidak berubah. Manusia ternyata bisa hidup dengan normal. Hal itu sedikit membuatku kesal, sekaligus sedikit menyelamatkanku. Bab Sanan di akhir musim hujan, aku kembali melangkah sebulan berlalu. Pekerjaan di pusat kebudayaan, yang tidak terlalu sibuk dan tidak terlalu santai, terus mengikatku pada kenyataan. Aku berangkat jam 9 pagi, membuat proposal acara komunitas, menjawab pertanyaan tentang penggunaan aula, dan sore harinya pulang ke apartemen Dita dengan sepeda. Di tengah jalan, ada deretan pohon angsana yang daunnya awalnya keemasan, perlahan gugur, hingga akhirnya hanya tersisa ranting. Aku berdiskusi dengan Dita dan memutuskan untuk mulai tinggal sendiri lagi setelah tahun baru. Dia bilang aku boleh tinggal selamanya, tapi aku menggeleng. Aku bisa menjadikan kamar sahabatku sebagai tempat perlindungan, tapi tidak bisa menitipkan seluruh hidupku. Gaya bicaramu keren, tapi sewa apartemen mahal, loh. Makanya aku akan cari. Kalau begitu, bersih-bersih akhir tahun dan membuat bakso bersama jadi uang sewa bulan ini, ya. Baru pertama kali dengar, ada orang menjadikan bakso sebagai uang sewa di Jakarta. Aku sudah bisa tertawa karena obrolan konyol seperti itu. Bima muncul di hadapanku 2 kali. Pertama hanya mengirim pesan lain, apa kabar? Aku tidak membalasnya. Kedua, ia berdiri di depan pusat kebudayaan. Jam operasional sudah lewat, dan aku sedang berjalan ke tempat parkir sepeda. Di bawah pohon trembesi di samping gerbang, ia mengenakan jaket daun hitam dengan tangan di saku. Pria itu terlihat sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Sebenarnya, posturnya tinggi dan wajahnya tetap tampan, tapi aura percaya diri yang selalu menyelimutinya telah hilang. Saat melihatku, ia tersenyum canggung. Bisa bicara sebentar? Kalau di sini, boleh. Ia mengangguk. Angin terasa dingin, telinganya memerah. Rania sudah kembali ke Melbourne. Oh ya. Aku bertemu dengannya terakhir kali. Dia minta maaf. Orang yang berperan sebagai kakaknya yang palsu itu juga kenalan dari kelompok teater yang ia sewa. Surat keterangan dokter juga semuanya bohong. Aku sudah tahu. Aku benar-benar bodoh. Aku menatapnya. Bodoh. Mungkin bisa mengatakan itu adalah langkah besar baginya. Tapi langkah itu tidak akan menjadi jalan untuk kembali padaku. Bima, jangan datang lagi. Ia sepertinya sudah menduganya, tapi tetap menunjukkan wajah terluka.
Aku hanya ingin melihatmu. Sudah lihat, kan? Aku memasukkan kunci ke sepedaku. Sudahi sampai di sini. Ia tidak berkata apa-apa. Aku naik sepeda dan mulai mengayuh. Bima yang terpantul di kaca spion berdiri di bawah pohon trembesi untuk beberapa saat. Akhirnya, ia menjadi kecil. Itulah pemandangan terakhirku tentangnya. Aku tidak membencinya. Untuk terus membenci, sepertinya aku masih harus menyukainya. Aku sudah perlahan-lahan melepaskan rasa suka itu. Ia orang yang baik. Orang yang lembut, tapi tidak cukup untuk kutitipkan hidupku. Hanya itu saja. Pertengahan Desember, ada lokakarya Natal untuk anak-anak di pusat kebudayaan. Aku bertanggung jawab atas pengumuman dan jalannya acara, berlari-lari dari pagi hingga malam. Saat acara selesai, Santi memberiku teh susu. Citra, akhir-akhir ini wajahmu terlihat lebih cerah, ya? Begitu, ya? Iya. Dulu, wajahmu seperti selalu diawasi seseorang. Aku tersenyum sedikit. Mungkin memang begitu. Santi, sambil memegang cangkirnya dengan kedua tangan, pura-pura berkata santai, keponakanku. Mau coba bertemu dengannya? Aku hampir saja tertawa terbahak-bahak. Santi, aku baru sebulan batal tunangan. Sudah sebulan, loh. Biasanya orang bilang masih terlalu cepat. Siapa yang menentukan biasa itu? Coba saja bertemu, kalau tidak suka ya, tolak saja. Manusia itu berubah bukan saat mereka jatuh, tapi kemana mereka berjalan setelah bangkit. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Seorang pria berkacamata yang banyak tersenyum. Bekerja di perusahaan perangkat lunak, 2 tahun lebih tua dariku. Di dalam foto, ia tidak berusaha bergaya, hanya tersenyum dengan gigi putih terlihat. Kalau hanya bertemu saja, kataku. Santi sangat senang. Dalam perjalanan pulang hari itu, aku mengayuh sepeda di sepanjang jalan yang dipenuhi pohon angsana. Di antara ranting-ranting yang daunnya telah gugur, terlihat bintang-bintang musim dingin. Hidungku terasa pedih karena dingin. Saat berhenti di lampu merah, sebuah sepeda lain berhenti di sebelahku. Jaket daun abu-abu, kacamata, napas yang mengepul putih. Ia menoleh padaku dan terlihat sedikit terkejut. Mbak Citra, ya? Aku sadar itu adalah pria di foto dan tanpa sadar tersenyum. Keponakannya Mbak Santi, iya. Reza Pratama. Kakak saya sudah menunjukkan fotonya. Ah, maaf, ini kebetulan. Sungguh. Caranya panik dengan wajah memerah sampai ke telinga terasa sangat tulus. Bima, dalam situasi seperti ini, mungkin akan menenangkan suasana dengan senyum penuh percaya diri, tapi aku sudah lelah dengan kepercayaan diri seperti itu. Kecanggungan orang di depanku ini terasa sedikit nyaman. Saya dengar soal ajakan makan hari Sabtu. Ah, jadi Mbak benar-benar mau datang? Saya bilang, kalau hanya bertemu saja. Itu sudah cukup, saya tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Jadi dari semalam saya mencari-cari apa yang harus dibicarakan. Hasil pencariannya berguna. Hanya satu. Jangan memaksakan diri untuk melucu. Aku tertawa. Sudah lama aku tidak tertawa terbahak-bahak. Lampu berubah hijau. Aku mengayuh pedal lebih dulu. Angin melewati telingaku. Dari belakang, ia bertanya dengan suara agak keras. Hari Sabtu, di restoran barat depan stasiun tidak apa-apa. Aku menoleh dan berkata, boleh. Senyumnya terlihat cerah di bawah lampu jalan. Jalan di depan masih panjang. Trotoar membentang jauh ke depan. Suara mobil. Musik dari toko, percakapan orang-orang yang pulang kerja. Di tengah angin dingin, ada aroma kehidupan. Musim dingin masih berlanjut. Musim semi tidak akan datang segera, tapi bukan berarti tidak akan datang. Aku menggenggam kembali setang sepedaku dan menatap lurus ke depan. Malam saat aku melepaskan cincin pertunanganku, aku pikir aku telah kehilangan segalanya. Tapi sebenarnya tidak. Aku hanya meninggalkan diriku yang tersenyum demi gengsi orang lain, diriku yang terdiam karena sungkan pada masa lalu orang lain, diriku yang mengukur nilai dari pilihan orang lain. Dengan tangan kosong, aku kembali ke kehidupanku sendiri. Teh susu itu manis. Angin terasa dingin. Janji hari Sabtu bukanlah cinta. Hanya makan malam biasa. Itu sudah cukup. Hanya karena pernah terluka sekali, bukan berarti seseorang harus memutuskan untuk tidak bertemu siapapun lagi. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu kembali ke tempat yang tidak ingin didatangi, cukup maju sedikit ke tempat yang ingin dikunjungi. Melewati lampu merah, aku kembali mengayuh sepeda. Akhir musim dingin masih jauh, tapi kakiku yang melangkah maju sudah tidak berhenti lagi. Makan malam hari Sabtu itu luar biasa. Di restoran barat depan stasiun,
aku memesan bistik, dan Reza memesan nasi goreng. Ia benar-benar mencari tahu dari internet dan bertanya dengan suara agak kaku, kalau hari libur, biasanya melakukan apa? Lalu langsung malu sendiri dan tertawa. Aku terselamatkan oleh kecanggungannya. Percakapan dengan Bima selalu lancar. Ia mengisi keheninganku dan mengantisipasi jawaban agar aku tidak kesulitan. Aku terbiasa dengan kenyamanan itu dan selalu mengesampingkan isi hatiku yang sebenarnya. Tapi Reza sedikit tidak pandai mengisi keheningan. Jadi, aku juga tidak perlu terburu-buru. Sebenarnya, saya baru saja batal bertunangan, kataku di tengah makan. Aku merasa tidak adil jika memulai tanpa memberitahunya. Ia meletakkan sendoknya. Wajahnya sedikit terkejut. Tapi tidak ada ekspresi kasihan. Menurut saya, Anda jujur mau menceritakannya hari ini. Jawaban itu membuatku sedikit menunduk. Bukan penghiburan yang berlebihan, bukan rasa ingin tahu, hanya kata-kata yang menerima. Jadi, saya tidak bermaksud untuk langsung menjalin hubungan atau semacamnya. Iya, saya juga tidak terburu-buru. Dari Mbak Santi, Anda sudah dengar sampai mana tentang saya? Kerjanya rapi, tulisan di brosur acaranya bagus, dan sedikit keras kepala. Yang terakhir itu tidak perlu. Saya suka orang yang keras kepala. Berarti orang yang memegang teguh apa yang sudah diputuskannya, kan? Saat mendengar kata-kata itu, sebuah cahaya kecil menyala di dalam hatiku. Bukan cinta. Bukan takdir. Hanya saja, aku merasa untuk pertama kalinya, kekeras-kepalaanku dilihat bukan sebagai kekurangan, melainkan sebagai sebuah karakter. Setelah makan, kami berjalan ke stasiun. Malam musim dingin terasa dingin, tapi lampu-lampu toko jatuh di trotoar, tidak terasa sepi. Reza tidak mendekat secara berlebihan. Ia berjalan di sampingku, menyesuaikan langkahnya dengan langkahku. Boleh kita bertemu lagi? Tanyanya di depan gerbang tiket. Aku berpikir sejenak. Dulu, aku mungkin akan merasa tidak enak membuat orang menunggu, dan langsung mengangguk sambil tersenyum. Sekarang berbeda. Aku berhak memiliki waktu untuk memastikan perasaanku sendiri, boleh. Tapi pelan-pelan saja. Tentu. Ia berkata begitu dan membungkuk dalam-dalam. Malam itu, saat aku kembali ke kamar Dita, ia sedang berbaring di sofa sambil menonton drama. Melihat wajahku, ia tersenyum menyeringai. Gimana? Biasa saja. Biasa saja yang bagus? Atau biasa saja yang tidak enak? Dita bangkit dan bertepuk tangan. Selamat. Itu adalah biasa saja yang paling penting dalam hidup. Aku tertawa. Aku mencuci tangan di wastafel dan menatap cermin. Di sana, ada wanita yang melepaskan cincin di malam pertunangannya, wanita yang mencurigai Rania di kafe, wanita yang mengucapkan selamat tinggal pada Bima di apartemennya. Semuanya ada di sana, tapi tidak ada satupun dari mereka yang menjadi diriku satu-satunya. Aku hanyalah Citra Larasati. Tidak perlu menang dari cinta pertama seseorang. Tidak perlu diakui oleh ibu seseorang. Tidak perlu berebut tempat paling penting dalam kebaikan seseorang. Dalam hidupku, aku bisa menentukan sendiri di mana aku akan duduk. Di luar jendela, bulan sabit tipis mengambang. Bulan musim dingin warnanya dingin. Tapi cahayanya sampai ke tanah. Aku menutup tirai, menyambungkan ponsel ke pengisi daya, dan mengatur alarm. Senin, aku harus kembali bekerja. Mengganti papan pengumuman di pusat kebudayaan, menghitung jumlah peserta kelas orang tua anak liburan musim dingin, dan melaporkan hasil pertemuan hari Sabtu pada Santi. Dita pasti akan heboh lagi mendengarnya. Kehidupan sehari-hari yang biasa seperti itu menungguku. Dan kehidupan sehari-hari yang biasa itu tidak akan kuserahkan pada siapapun lagi. Setelah makan malam akhir pekan itu, keseharianku tidak berubah secara dramatis. Tidak seperti dalam drama, di mana pasangan takdir tiba-tiba muncul dan menyembuhkan semua luka dalam sekejap. Perubahannya justru biasa saja. Tangan yang mematikan alarm di pagi hari terasa sedikit lebih ringan. Saat melihat iklan gedung pernikahan di iklan MRT, napasku tidak lagi tertahan. Ada hari-hari di mana perutku terasa mulas saat melewati hotel, tapi rasa sakitnya lebih singkat dari sebelumnya. Hubunganku dengan ibu sempat canggung untuk sementara waktu. Sejak kejadian di rumah sakit, ia tidak bisa lagi berkata keras padaku. Setelah ayah pulang, saat aku berkunjung ke rumah, ibu berkata sambil memanaskan semur di dapur dengan punggung menghadapku, surat permintaan maaf resmi dari keluarga Kusumo sudah datang. Ayah bilang tidak perlu dibalas. Oh, ibu juga berpikir begitu. Cara bicaranya begitu canggung hingga aku menghentikan tangan yang sedang menata sumpit. Ibu tidak berbalik menatapku. Ibu yang biasanya, pada saat seperti ini,
pasti akan melanjutkan, tapi kamu juga ada salahnya. Namun, hari itu berbeda. Setelah acara pertunangan itu, Ibu Retno berkali-kali bilang padaku. Katanya kamu kekanak-kanakan. Kalau menjadikan anak perempuan seperti itu sebagai menantu, itu akan jadi aib bagi keluarga Kusumo. Ibu mengecilkan api kompor. Awalnya ibu marah. Kenapa kamu tidak bisa sedikit lebih sabar? Tapi ayahmu bilang, untuk apa kita menikahkan putri kita ke keluarga yang menganggapnya aib? Aku terdiam. Suara ibu sedikit bergetar. Maaf, ya. Ibu mungkin lebih memikirkan kamu menikah daripada kebahagiaanmu. Aku tidak bisa langsung memaafkannya, tapi aku tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan ibu untuk mengucapkan kata-kata itu. Aku berdiri di ambang pintu dapur dan menjawab singkat. Kalau ibu sudah mengerti, tidak apa-apa. Ibu berbalik, matanya memerah sambil tersenyum. Meja makan malam itu sedikit canggung, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega. Ayah. Untuk merayakan kepulangannya dari rumah sakit, membuka sekaleng bir. Saat ibu melototinya, bir itu diambil dan ayah hanya mengangkat bahu seperti anak kecil. Melihat pemandangan itu, aku tertawa terbahak-bahak. Dulu, aku selalu berusaha bermain aman di antara keluargaku. Demi disukai keluarga Kusumo, aku menenangkan kecemasan ibu. Demi menenangkan ibu, aku hanya menceritakan sisi baik Bima. Aku tidak jujur pada siapapun, dan akhirnya menjauhkan diriku sendiri bahkan dari orang-orang yang seharusnya paling dekat denganku. Di tempat kerja, persiapan untuk lokakarya warga akhir tahun dimulai. Aku dipercaya menangani sebuah proyek berjudul Kehidupan Musim Dingin dan Kerajinan Tangan Kecil. Sebuah lokakarya di mana lansia, orang tua yang mengasuh anak, dan mahasiswa bisa berpartisipasi bersama. Anggarannya kecil dan koordinasi dengan pengajar sulit, tapi anehnya aku bersemangat. Saat sedang memikirkan kalimat untuk poster, Santi mengintip dari sebelah. Mengingat kehangatan di tangan di musim yang dingin, bagus juga. Terlalu puitis, tidak? Namanya juga pusat kebudayaan, sedikit puitis tidak apa-apa. Aku tertawa mendengar kata-kata itu. Saat bersama Bima, aku selalu merendahkan pekerjaanku. Di hadapan penghasilannya, silsilah keluarganya, dan jaringannya, aku menganggap pekerjaan sebagai staf perencana di fasilitas publik tidak ada apa-apanya. Tapi wajah anak-anak yang gembira membawa lampion kertas yang mereka buat di lokakarya, atau suara lansia yang berkata, bulan depan saya tunggu lagi, ya, semua itu punya nilai yang pasti bagiku. Pekerjaanku bukan roda gigi di perusahaan besar seseorang. Mungkin tidak sehebat bisa mengubah hidup seseorang, tapi bisa membuat suatu sore menjadi sedikit lebih cerah. Aku akhirnya merasa boleh bangga akan hal itu. Bima sesekali mengirim pesan singkat. Awalnya permintaan maaf. Lalu, permintaan maaf karena ibunya telah bersikap tidak sopan padaku. Kemudian, laporan bahwa ia tidak lagi berhubungan dengan Rania. Aku hampir tidak pernah membalas. Aku tidak merasa perlu. Suatu hari, sebuah amplop tiba darinya. Pengirimnya keluarga Kusumo. Di dalamnya ada surat singkat, salinan sertifikat penilaian cincin pertunangan, dan bukti transfer sejumlah uang hasil penjualan cincin itu. Cincinnya sudah kujual. Uangnya sudah kutransfer ke rekening atas namamu. Mungkin salah jika aku mengembalikan sesuatu yang sudah kamu bilang tidak mau terima. Tapi jika aku terus menyimpan cincin itu, rasanya bukan lagi karena penyesalan padamu, melainkan akan menjadi beban lain untukmu. Terimalah, tidak perlu dibalas. Aku melihat bukti transfer itu. Jumlahnya cukup besar. Dulu, aku mungkin akan merasa tidak enak menerimanya. Tapi hari itu berbeda. Cincin itu juga merupakan bukti bahwa aku telah dipermalukan di depan banyak orang. Jika Bima telah melepaskannya dan memberikan uangnya padaku, kupikir itu adalah penyelesaian yang boleh kuterima. Aku tidak membalas suratnya, tapi bulan berikutnya, aku menggunakan sebagian uang itu untuk uang muka dan jaminan sewa apartemen baruku. Kamar baruku tidak luas. Apartemen tua yang agak jauh dari stasiun, dengan toko roti di lantai 1. Jendela yang menghadap ke selatan memperlihatkan deretan toko kecil. Pagi hari, aku terbangun oleh aroma roti yang dipanggang. Dita berkata, keren banget. Dan sambil mengangkat kardus, ia seenaknya menyatakan akan tinggal di situ juga saat tua nanti. Di hari pindahan, ayah dan ibu juga datang. Ayah membantu merakit perabotan, dan ibu menata piring di rak dapur. Ibu berkali-kali bertanya, tidak sempit? Tapi pada akhirnya berkata, pencahayaannya bagus, ya. Kata-kata itu saja sudah cukup. Malam harinya, di kamar yang sudah sepi, aku duduk di lantai.
Belum ada tirai, dan di seberang jendela terlihat lampu-lampu pertokoan. Tumpukan kardus, kasur sementara, dan nasi kepal yang kubeli di minimarket. Tidak ada yang tertata, tapi anehnya aku merasa puas. Di sini tidak ada parfum Bima, tidak ada tatapan tajam keluarga Kusumo, tidak ada gaun putih Rania Cendrawasih. Yang ada hanyalah meja yang kupilih, cangkir yang kubeli, uang sewa yang kubayar, dan kunciku. Aku meletakkan kunci itu di telapak tanganku. Berat kecil logam itu terasa seperti awal dari kehidupan baru. Belakangan, aku sudah makan malam kedua kalinya dengan Reza. Yang ketiga adalah menonton film. Ia benar-benar canggung, mencoba memberikan komentar tentang film tapi malah berbicara seperti resensi di pamflet, lalu di tengah jalan tertawa getir sendiri. Maaf, kalau mencoba melucu, malah gagal. Tidak perlu melucu. Mbak Citra belak-belakan, ya, soal seperti ini. Akhir-akhir ini saya memutuskan untuk begitu. Ia mengangguk. Bagus, menurut saya. Saya lebih terbantu daripada dibilang secara tidak langsung. Hari itu, di penyeberangan depan stasiun, aku kebetulan melihat Bima. Ia berada di seberang jalan, mengenakan mantel hitam, membawa kantong kertas di tangannya. Tidak ada siapa-siapa di sebelahnya. Lampu merah, dan kami saling menyadari. Bima sedikit membelalakkan mata. Aku hanya mengangguk ringan. Reza mengikuti arah pandanganku, sepertinya menyadari sesuatu tapi tidak bertanya apa-apa. Lampu berubah hijau, dan arus manusia bersilangan. Bima tidak menghampiriku. Aku juga tidak menghampirinya. Saat kami berpapasan, ia berkata pelan, senang melihatmu baik-baik saja. Aku menjawab tanpa berhenti. Kamu juga. Hanya itu. Setelah menyeberang, Reza bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Iya. Tidak perlu memaksakan diri untuk bercerita. Terima kasih. Saat itu, aku sadar bahwa aku benar-benar mulai baik-baik saja. Bukannya tidak sakit hati. Tapi rasa sakit itu tidak lagi menarikku kembali. Masa lalu kembali ke tempatnya, dan masa kini berdiri di depanku sebagai masa kini. Saat tahun baru, aku dan Dita pergi berdoa bersama. Di tengah keramaian, kami minum wedang ronde, dan berbagi takoyaki dari kedai pinggir jalan. Dita mengambil undian dan mendapat sangat beruntung, lalu memamerkannya padaku. Aku mendapat keberuntungan kecil. Keberuntungan kecil. Bagus, dong. Berarti masih banyak ruang untuk berkembang. Kamu bisa mengubah apapun jadi positif, itu bakat, ya. Tentu saja. Aku kan sahabat Citra. Di sudut kuil, aku menangkupkan tangan dengan tenang. Yang kuminta bukan keberhasilan cinta, bukan pernikahan. Aku hanya berharap bisa menjadi manusia yang bisa bertanggung jawab atas pilihanku sendiri. Tidak mengubah jalan karena memikirkan wajah orang lain. Tidak berhenti karena sungkan pada masa lalu orang lain, dan bisa melepaskan cincin saat diperlukan. Proposal untuk lokakarya musim semi disetujui pada minggu berikutnya. Aku dipercaya untuk pertama kalinya menangani sebuah seri lokakarya besar sendirian. Temanya adalah pembelajaran kecil untuk memulai kehidupan baru. Keuangan, tempat tinggal, perawatan diri, hubungan dengan komunitas. Saat aku sadar bahwa pengalamanku menjadi inti dari proposal itu, aku sedikit malu. Santi membaca proposal itu dan berkata, ini bagus sekali. Hidup tanpa bersandar pada orang lain itu bukan berarti menjadi kesepian, kan? Karena bisa berdiri sendiri, makanya bisa berdiri berdampingan dengan orang lain. Kata-kata itu menusuk dalam di hatiku. Aku tidak ingin bersandar pada Bima. Aku juga tidak ingin diakui oleh keluarga Kusumo. Aku hanya ingin berdiri berdampingan dengan seseorang. Seseorang yang bisa melihat ke arah yang sama, sambil berdiri di atas kaki sendiri. Aku bertemu dengan Reza tanpa terburu-buru. Pada makan malam ketiga, ia berkata, saya gugup saat bersama Mbak Citra. Tapi bukan gugup yang tidak menyenangkan. Aku tertawa dan menjawab, saya juga masih gugup. Aku tidak tahu apakah ini cinta. Tapi aku tidak lagi takut untuk bertemu tanpa tahu. Suatu malam, saat aku keluar ke balkon apartemen baruku, di tengah angin yang masih dingin, tercium sedikit aroma musim semi. Pintu toko roti sudah tertutup, dan lampu-lampu pertokoan sudah jarang. Aku memegang cangkir hangat dengan kedua tangan dan menatap deretan pohon di seberang jalan. Di ujung rantingnya, ada sesuatu seperti tunas kecil. Musim dingin belum sepenuhnya berakhir, tapi sedang bersiap untuk berakhir. Aku kembali ke kamar dan memeriksa materi lokakarya untuk besok. Di halaman sampul, aku menulis kata-kata yang kupilih sendiri. Kehidupan baru bisa dimulai bahkan setelah kehilangan sesuatu. Melihat kalimat itu,
aku mengangguk pelan. Pada hari pertunangan, aku melepaskan cincin. Saat itu, kupikir aku telah kehilangan segalanya, tapi sebenarnya, aku hanya melakukan gerakan pertama untuk mendapatkan kembali diriku. Tangan yang melepaskan cincin itu tidak kosong. Di sana, ada ruang untuk meraih masa depan yang akan kupilih sendiri. Saat persiapan lokakarya baru dimulai, aku menjadi lebih sering mendengarkan cerita orang lain. Di antara calon peserta, ada seorang wanita berusia 70-an yang mulai hidup sendiri setelah suaminya meninggal, seorang ibu berusia 30-an yang hidup berdua dengan anaknya setelah bercerai, dan seorang pemuda yang baru pindah ke Jakarta karena pindah kerja. Semua orang punya cerita yang berbeda. Tapi aku mengerti, saat mengubah tempat tinggal atau bentuk kehidupan, siapapun pasti akan sedikit cemas. Aku menulis namaku dengan besar di materi lokakarya. Citra Larasati. Dulu, aku mungkin akan menghindari menonjolkan nama. Aku takut disalahkan jika gagal, tapi sekarang aku tidak lagi takut bertanggung jawab. Jika gagal dalam pekerjaan yang kupilih sendiri, aku bisa memperbaikinya. Jauh lebih mudah dipahami daripada mendapat nilai lulus sebagai menantu di keluarga orang lain. Pada hari pertama lokakarya, aula kecil itu dipenuhi lebih banyak orang dari yang kuduga. Aku berdiri di samping meja pendaftaran, memeriksa daftar nama, memberi arahan pada staf, dan menyiapkan air untuk pengajar. Sibuk, tapi anehnya hatiku tenang. Malam pertunangan itu, di depan tatapan banyak orang, aku ditinggalkan. Tapi hari ini, aku tidak takut berdiri di depan banyak orang. Dilihat dan diekspos itu berbeda. Aku berdiri di tempat ini atas kemauanku sendiri. Dalam pidato pembukaan, aku berkata pada para peserta, wajar jika merasa cemas saat memulai kehidupan baru. Membereskan kamar, membuat catatan keuangan, menyapa tetangga. Tugas-tugas kecil itu bukan sekadar pekerjaan rumah. Itu adalah latihan pertama untuk mengembalikan kendali atas hidup kita ke tangan kita sendiri. Sambil berbicara, aku sadar bahwa aku sedang berkata pada diriku sendiri. Aku masih dalam masa latihan. Latihan bangun pagi, latihan memasak untuk diri sendiri, latihan mengatakan tidak pada hal yang tidak kusuka. Latihan untuk tidak langsung terjun ke dalam cinta seseorang, melainkan melihat dulu pijakan kakiku sendiri. Setelah lokakarya, seorang peserta wanita menghampiriku. Ibu juga pernah mengalami perubahan besar, ya? Dipanggil ibu terasa menggelikan. Aku berpikir sejenak dan menjawab, pernah. Tapi sekarang saya bisa tidur lebih nyenyak. Wanita itu menyipitkan matanya. Kalau begitu, ibu pasti sudah datang ke arah yang benar. Aku membawa kata-kata itu sampai pulang, datang ke arah yang benar. Meskipun masih di tengah jalan, rasanya ada seseorang yang memberitahuku bahwa arahku tidak salah. Ibu setelah itu jadi sering membawa sayuran atau lauk pauk ke rumahku. Awalnya beralasan karena sisa, lalu karena murah, dan yang ketiga kalinya, ia memasukkannya ke kulkas tanpa berkata apa-apa. Aku setiap kali hanya mengucapkan terima kasih singkat. Ibu juga hanya mengangguk singkat. Kami saling bertukar permintaan maaf dan pengampunan bukan dalam kata-kata yang berlebihan, melainkan dalam bentuk sup ayam atau semur, sedikit demi sedikit. Suatu hari, saat ibu sedang mencuci cangkirku di dapur, ia bergumam, orang yang namanya Reza itu, orangnya seperti apa? Keponakan teman kerja. Itu sudah dengar. Baik, tapi tidak memaksa. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata, itu penting, ya. Aku terkejut dan menatap ibu. Ibu tidak menatapku, ia mengelap cangkir basah dengan lap. Bima juga orang yang baik, tapi dia meninggalkanmu. Baik itu ternyata sulit, ya. Aku pertama kali mendengar ibu menjelek-jelekan Bima. Bukan umpatan. Hanya saja, kurasa ia sedang mencoba memahami sesuatu dengan caranya sendiri. Iya. Sulit. Aku tidak berkata lebih dari itu. Hubunganku dengan Reza, meskipun sudah beberapa kali bertemu, belum menjadi sepasang kekasih. Ia tidak terburu-buru. Saat mengantarku sampai stasiun pun, ia tidak mengulurkan tangan sampai aku yang memperpendek jarak. Awalnya, aku mengira kehati-hatiannya itu karena sungkan. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, apa Anda terlalu sungkan padaku? Ia terkejut dan sedikit tertawa. Memang. Jujur sekali. Tapi saya tidak bermaksud memperlakukan Anda seperti barang pecah belah. Saya hanya merasa tidak pantas menyentuh seenaknya luka yang Anda miliki. Aku bingung harus menjawab apa. Aku hampir menangis karena tahu ada orang yang berpikir seperti itu. Bagian mana yang boleh disentuh, saya yang akan bilang. Baik. Merepotkan, ya? Tidak. Kalau Anda mau menjelaskan, justru lebih membantu. Malam itu,
Aku berjalan berdampingan dengannya sampai ke stasiun. Kami tidak bergandengan tangan, tapi aku tidak takut ada seseorang di sebelahku. Menjelang musim semi, sebuah surat datang dari Ibu Bima. 2 lembar surat dengan tulisan tangan yang indah, berisi permintaan maaf atas sikapnya di hari pertunangan, perkataannya di rumah sakit, dan kata-kata yang ia ucapkan pada orang tuaku. Di akhir surat tertulis, "Saya menyesal telah menilai Anda hanya dari apakah Anda pantas untuk keluarga Kusumo atau tidak." Aku membaca surat itu dan meletakkannya di atas meja untuk beberapa saat. Aku ragu apakah harus membalasnya, tapi akhirnya tidak. Permintaan maafnya kuterima, tapi tidak ada alasan untuk melanjutkan hubungan. Tidak semua permintaan maaf perlu dibalas. Menenangkan penyesalan orang lain bukanlah tugasku. Dita, mendengar cerita itu, berkata, "Kamu sudah dewasa, ya?" "Iya. Dulu, aku pasti akan membalas. Kami juga mohon maaf telah merepotkan." "Pasti. Bukan pasti, memang begitu." Kami tertawa. Setelah tertawa, kami sedikit merenung. Dulu, aku sering berpura-pura tidak terluka agar tidak menyakiti orang lain. Sekarang berbeda. Tidak perlu terus menyalahkan seseorang. Tapi juga tidak akan berpura-pura tidak pernah terjadi. Di akhir tahun anggaran, lokakarya yang kuajukan dimuat di buletin kota. Artikel kecil, tapi namaku juga tercantum. Ayah menggunting halaman itu dan menempelkannya di kulkas. Ibu berkata, "Sudah, malu," sambil membetulkan posisinya agar pas di tengah. Akhir pekan itu, aku dan Reza pergi melihat bunga sakura. Di sepanjang tepi sungai, deretan pohon sakura yang baru mekar sepertiga berjajar. Belum mekar penuh. Hanya sedikit warna merah muda yang mulai terbuka di ujung ranting. Tapi orang-orang berhenti, mengarahkan ponsel, dan memastikan bahwa musim semi telah tiba. "Tidak harus mekar penuh juga bagus, ya?" kata Reza. "Karena seperti permulaan." "Iya. Rasanya seperti tahu akan mekar." Aku menatap bunga sakura. Akan mekar. Memang, ketidaksempurnaan itu cocok denganku saat ini. Di tengah jalan, wajahnya sedikit tegang. "Mbak Citra." "Iya. Meskipun saya bilang tidak perlu terburu-buru, ini mungkin terdengar kontradiktif, tapi saya suka Anda." Jawabannya tidak perlu sekarang. Aku berhenti. Di sungai, hampir tidak ada kelopak bunga yang mengambang. Hanya angin yang sedikit menggoyangkan air. "Terima kasih." "Iya. Saya juga suka waktu yang saya habiskan bersama Mas Reza." Matanya membulat, lalu ia perlahan tersenyum. Senyum seperti menerima sesuatu yang sangat berharga. Hanya itu saja sudah cukup untuk hari ini. Benar-benar, hanya itu saja sudah cukup. Suka atau tidak, pacaran atau tidak, menikah atau tidak. Dulu, aku selalu cemas jika hubungan tidak segera diberi nama. Tapi sekarang, aku bisa menghargai waktu tanpa nama itu. Dalam perjalanan pulang, aku sengaja mengambil jalan memutar sedikit sendirian. Jalan yang melewati dekat hotel tempat acara pertunangan diadakan. Tempat yang sengaja kuhindari. Tapi hari itu, kakiku melangkah secara alami. Eksterior hotel tidak berubah sama sekali. Di lobi, ada pasangan baru, dan staf membimbing mereka dengan senyum. Dadaku sakit, tapi tidak sampai membuatku pingsan. Aku berhenti dan mengingat diriku hari itu. Gaun berwarna sampanye, suara cincin di atas nampan putih. Saat itu, aku pasti berpikir hidupku hancur, tapi suara itu bukan akhir, melainkan juga awal. Aku membelakangi hotel. Dalam perjalanan kembali ke pertokoan, toko roti masih buka. Aku membeli 2 buah croissant untuk sarapan besok. Di balik dinginnya, ada sesuatu yang lembut tercampur. Saat kembali ke kamar, aku membaca kembali angket lokakarya. Di sana tertulis, saya tidak lagi takut hidup sendiri, saya jadi ingin membereskan kamar saya jadi tahu pentingnya punya ruang sendiri, meskipun tinggal dengan orang lain. Aku memasukkan setiap lembar itu ke dalam map. Rasa sakitku bisa menjadi senjata untuk memukul orang lain, tapi juga bisa menjadi cahaya kecil untuk menerangi jalan orang lain. Aku ingin memilih yang kedua. Malam hari, saat aku membuka jendela, terdengar suara kereta dari kejauhan. Aku mengambil ponsel dan membuka layar obrolan Bima. Pesan terakhir adalah baik-baik saja dari beberapa bulan yang lalu. Aku ragu sejenak, lalu menghapus obrolan itu. Aku tidak memblokirnya. Sudah tidak perlu lagi. Hanya saja, tidak ada lagi alasan untuk menyimpannya di layar. Saat muncul tulisan hapus obrolan, aku menekannya. Layar menjadi putih, dan namanya hilang. Sesuatu di dalam dadaku terasa lega. Lalu, aku mengirim pesan pada ibu. Minggu depan aku pulang. Aku bawa brosur lokakarya musim semi. Ya.
Balasan langsung datang. Ayah sudah tidak sabar. Ibu juga. Aku tersenyum. Daripada dipilih oleh seseorang, daripada kembali pada seseorang, aku lebih bahagia dengan diriku saat ini yang berjalan dengan kaki sendiri. Musim semi sudah di ambang pintu. Pada hari terakhir lokakarya musim semi, aku membagikan kartu kecil kepada para peserta. Di sana, aku meminta mereka untuk menulis satu janji yang ingin mereka berikan pada diri mereka di masa depan. Tidak perlu ditunjukkan pada siapapun. Tidak perlu ditulis nama. Di akhir lokakarya, mereka hanya perlu memasukkannya ke dalam amplop masing-masing dan membawanya pulang. Awalnya, semua orang tertawa canggung, tapi saat mereka memegang pena, aula menjadi sunyi. Hanya suara ujung pena yang menyentuh kertas yang terdengar tumpang tindih. Aku melihatnya dari sisi panggung. Aku berpikir sejenak, apa yang akan kutulis? Aku tidak akan lagi menertawakan perasaanku yang janggal. Itulah janjiku. Malam pertunangan itu, banyak orang bilang aku berlebihan. Ibuku, Ibu Retno, bahkan Bima, semuanya memintaku untuk menenangkan suasana terlebih dahulu. Tapi perasaan janggal yang kurasakan saat itu tidak salah. Jika aku menekan perasaan janggal itu, mungkin aku masih akan tersenyum di sebuah ruangan mewah sambil sungkan pada bayangan Rania Cendrawasih. Setelah lokakarya selesai, seorang wanita muda menghampiriku. Ia memegang kartunya dengan kedua tangan dan sedikit menangis. "Bu, saya pikir saya akan putus dengan pacar saya yang tinggal bersama," katanya. Aku terkejut, tapi tidak menyela. Ia melanjutkan, "Bukan karena kekerasan atau apa. Tapi setiap kali saya mengatakan sesuatu, dia selalu menertawakan saya dan bilang saya terlalu banyak pikiran. Saya juga jadi berpikir, apa saya yang merepotkan. Tapi hari ini, mendengar tentang mengembalikan kendali hidup ke tangan sendiri, saya sadar. Saya sudah lama melepaskannya. Aku tidak menyuruhnya putus, juga tidak menyuruhnya berpikir lagi. Aku hanya berkata, itu adalah keputusan Anda. Pastikan keputusan itu menjaga martabat Anda." Ia mengangguk berkali-kali. Sambil melihat punggungnya, aku ingin mengatakan kata-kata yang sama pada diriku di masa lalu. Kamu boleh memutuskan. Pergilah ke arah yang menjaga martabatmu. Malam itu, saat sedang membereskan barang di ruang staf bersama Santi, ia tiba-tiba berkata, "Citra, akhir-akhir ini wajahmu berubah, ya? Jadi lebih tua." "Justru sebaliknya. Beban di pundakmu hilang. Kamu jadi lebih cantik." Aku tertawa dan mengangkat sebuah kotak kardus. Memuji pun tidak akan dapat uang lembur, loh. Tidak dapat, tapi keponakanku senang. Jangan langsung dihubung-hubungkan ke sana, dong. Kami tertawa sambil membawa dokumen ke gudang. Di bawah lampu neon, debu melayang putih. Pekerjaan yang biasa saja. Tapi aku tidak membenci kesederhanaan itu. Bulan April, ada mutasi di awal tahun anggaran, dan aku diangkat menjadi kepala seksi perencanaan. Bukan promosi besar, tapi itu adalah penilaian yang kubangun dengan kekuatanku sendiri. Saat menerima surat keputusan, aku langsung mengirim fotonya pada ayah. Ayah hanya membalas dengan satu emoji jempol. 3 menit kemudian, sebuah pesan ucapan selamat yang sangat panjang datang dari ibu. Dita datang ke kamarku malam harinya dengan membawa kue. Kue tart murah dengan 1 lilin kecil, ia menyanyikan lagu selamat atas pengangkatan kepala seksi. Aku malu dan tertawa, tapi dari lubuk hatiku aku sangat bahagia. "Citra, kamu benar-benar mendapatkan kembali hidupmu." "Ya," kata Dita sambil menggigit garpu. "Masih dalam proses, sih." "Tidak apa-apa dalam proses. Orang yang wajahnya seperti produk jadi justru yang paling mencurigakan." Kata-kata itu membuatku teringat pada Bima dan Rania. Mereka berdua, di aula malam itu, tampak seperti produk jadi yang indah. Setelan jas yang rapi, gaun putih. Senyum yang sempurna. Tapi isinya berantakan dengan penyesalan dan kebohongan. Aku tidak lagi hanya mempercayai keindahan yang sudah jadi. Aku dan Reza bergandengan tangan saat bunga sakura mulai gugur. Bukan malam yang istimewa. Saat berjalan ke stasiun setelah pulang kerja, angin bertiup kencang dan rambutku mengenai wajahku. Ia berkata, "Maaf," dan dengan sedikit ragu mencoba menyingkirkan rambutku, lalu berhenti di tengah jalan. "Boleh saya sentuh?" Satu kalimat itu membuatku sedikit tertawa. "Boleh." Jarinya dengan lembut menyelipkan rambutku yang berantakan karena angin ke belakang telinga. Terlalu hati-hati, hingga aku merasa geli. Setelah itu, entah siapa yang memulai, kami bergandengan tangan. Tangannya sedikit berkeringat. Aku tahu ia gugup, dan aku semakin tertawa.
Jangan tertawa. Maaf. Tapi saya senang. Ia memerah dan menggenggam tanganku sedikit lebih erat. Saat itu, aku berpikir dengan jelas. Aku tidak lagi ingin ditelan oleh cinta dramatis seseorang. Daripada dipilih di depan banyak orang, tangan yang bertanya, boleh disentuh? Di jalanan malam yang gelap jauh lebih berharga bagiku saat ini. Tentu saja, aku tidak tahu apakah ini akan abadi. Hati manusia berubah. Hubungan juga berubah. Tapi hanya karena mungkin akan berubah, bukan berarti menjadi alasan untuk tidak memulai apa-apa. Yang penting adalah tidak kehilangan diri sendiri saat perubahan itu terjadi. Sebelum libur panjang bulan Mei, aku mengeluarkan gaun berwarna sampanye yang kukenakan di hari pertunangan dari dalam lemari. Saat pindah dari kamar Dita, aku membawanya serta. Masih dalam kantong laundry, aku berpura-pura tidak melihatnya selama ini. Aku bingung, mau dibuang atau dijual. Akhirnya, aku memutuskan untuk menyumbangkannya ke program daur ulang kostum di Pusat Kebudayaan. Sebuah acara agar bisa digunakan oleh kelompok teater atau pertunjukan mahasiswa. Saat aku menyerahkan gaun itu di meja pendaftaran, seorang staf muda berkata, "Cantik sekali, ya." Iya, meskipun kenangannya tidak semuanya indah. Tapi bagi orang yang akan memakainya berikutnya, kenangannya akan berbeda. Kata-kata itu membuat hatiku terasa ringan. Barang dan kenangan punya peran selanjutnya. Jika gaun itu bisa bergoyang indah di panggung seseorang, itu sudah cukup. Dalam perjalanan pulang, aku membeli es krim di minimarket dan memakannya di bangku pertokoan. Angin bulan Mei sudah hangat. Anak-anak SMA berseragam lewat sambil tertawa. Dari toko roti, tercium aroma panggangan yang baru matang. Sebuah pesan masuk di ponselku dari Reza. "Akhir pekan ini, mau pergi ke museum yang pemandangannya laut?" Aku berpikir sejenak dan membalas. "Mau. Tapi pulangnya aku mau makan puding." Balasan langsung datang. "Saya cari. Prioritas puding." Aku tertawa terbahak-bahak. Sejak malam pertunangan itu, banyak hal berubah. Ada yang hancur. Ada yang tidak akan kembali. Tapi jika di ujung semua itu ada akhir pekan dengan seseorang yang serius mencari toko puding, hidup ini masih tidak buruk. Aku menghabiskan suapan terakhir es krimku dan menatap langit. Cahaya yang menembus celah awan jatuh miring di atap pertokoan. Musim dingin yang dingin telah berlalu. Musim semi telah datang. Dan meskipun musim semi datang, aku tidak akan melupakan musim dingin itu. Aku tidak akan lupa, tapi aku tidak akan lagi tinggal di sana. Aku berdiri dan berjalan menuju rumah. Tangan kiriku yang tanpa cincin terasa bebas di bawah cahaya senja. Setelah kembali ke kamar, aku membuka sebuah buku catatan lama. Buku yang kugunakan untuk persiapan pertunangan. Daftar kandidat gedung, jumlah tamu undangan, daftar souvenir, bahkan jenis bunga yang disukai Ibu Bima, semuanya tertulis dengan rapi. Setiap kali aku membalik halaman, aku tahu betapa kerasnya aku berusaha saat itu. Sampai terasa menyakitkan. Aku tidak merobek buku catatan itu. Aku juga tidak membakarnya. Aku hanya menulis satu kalimat baru di halaman terakhir. Aku akan berjalan dengan orang yang tidak akan meninggalkanku. Kemudian, aku menutup buku catatan itu dan menyimpannya di bagian belakang kotak penyimpanan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk mengingat. Aku tidak ingin 3 tahun itu hanya tersisa sebagai kegagalan. Dalam waktu itu, aku tahu batas kesabaranku, tahu dinginnya hubungan yang tidak dihargai, dan tahu di mana aku bisa bangkit. Rasa sakit bisa diberi makna di kemudian hari. Yang memberikannya bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. Keesokan paginya, aku terbangun oleh aroma toko roti. Saat aku membuka tirai, pertokoan masih setengah tertidur, hanya suara para pemilik toko yang bersiap-siap yang terdengar. Aku merebus air dan memanaskan croissant yang kubeli kemarin. Aroma mentega menyebar di kamar. Di atas meja, ada materi lokakarya musim semi dan catatan tentang toko puding yang dicari oleh Reza. Itu bukan kebahagiaan yang mencolok, bukan cinta yang membuat iri orang lain, juga bukan pagi yang sempurna untuk diunggah ke media sosial. Tapi aku menyukai pagi itu. Tanpa dikejar-kejar oleh siapapun, tanpa dibandingkan dengan masa lalu siapapun, aku bisa makan roti dengan ritmeku sendiri, pergi bekerja, dan bertemu orang yang ingin kutemui. Aku tidak lagi menganggap kehidupan seperti itu murahan. Di luar jendela, bel sepeda berbunyi. Aku mengangkat cangkir dan meminum kopi yang sudah sedikit dingin. Rasa pahitnya masih ada. Tapi aku sudah bisa meminumnya tanpa mencari gula. Hari itu, tangan yang melepaskan cincin itu bergetar. Sekarang, dengan tangan yang sama, aku memiliki pagiku sendiri.
Sebelum berangkat kerja, aku melihat tangan kiriku di depan cermin. Tidak ada apa-apa di jari manis. Kekosongan itu tidak terlihat seperti sisa kegagalan, melainkan ruang di mana aku boleh memilih apapun selanjutnya. Dengan tangan itu, aku mengambil tas dan mengunci pintu kamar. Saat keluar ke koridor, pemilik toko roti menyapa, "Selamat pagi." Aku juga membalas, "Selamat pagi." Sapaan sederhana itu terasa sangat menyilaukan. Setiap kali menuruni tangga, tubuhku terasa sedikit lebih ringan dari kemarin. Di ujung jalan, ada pekerjaan, ada teman, ada keluarga, dan ada hubungan baru yang belum bernama. Tidak ada yang sempurna. Justru karena itu, aku bisa maju sambil memastikan dengan tanganku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam dan memasukkan udara pagi yang bercampur aroma musim semi ke dalam dada. Aku tidak akan lagi menitipkan hidupku pada kata tunggu sebentar dari seseorang. Dan jika suatu hari aku kembali jatuh cinta pada seseorang, aku tidak akan menjadi kecil di sebelahnya. Saat tertawa, aku akan tertawa dengan suaraku sendiri. Saat tidak suka, aku akan bilang tidak suka. Bukan hanya menyesuaikan kecepatan berjalan, tapi juga tidak akan melupakan langkahku sendiri. Pagi itu terasa seperti itu. Aku tidak lagi menyesali malam saat aku melepaskan cincin itu. Itu bukanlah pelarian, melainkan sinyal pertama bagiku untuk kembali pada diriku sendiri. Mulai dari sini, aku yang memutuskan. Besok, dan lusa. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika Anda berkenan, dukung kami dengan berlangganan saluran dan memberikan suka. Sampai jumpa di cerita baru berikutnya.